Introduction of sport physical therapy. Ini gimana sih? Ya, oke. Oke. Nanti ya, tadi sudah saya sebutin ada Pak Yusuf, ada Pak Budi, sama Pak Indra. Oke, apa sih sport fisioterapi? Sports apakah hanya cedera olahraga? Enggak. Ya. Fisioterapi olahraga itu berhubungan dengan physical fitness atau kebugaran. Misalnya saya alhamdulillah sehat, Faiza sehat, terus semua sehat. Tapi apakah bugar? Belum tentu. Ya, jadi sehat belum tentu bugar. Nah, untuk menjaga kebugaran, ya, bahkan meningkatkannya, itu masih mungkin. Nah, di situ peran fisioterapis olahraga. Ya. Ini sebenarnya agak-agak agak-agak istilahnya agak bersinggungan dengan fisioterapi wellness. Jadi kalau fisioterapi wellness itu kan fisioterapi untuk orang yang sehat. Nah, fisioterapi olahraga itu untuk orang yang sehat sampai yang sakit. Muskuloskeletal juga begitu, untuk yang sehat sampai yang sakit. Ya. Tapi ada yang bilang, ya fisioterapi itu ya untuk orang yang sakit. Ya. Untuk kuratif dan rehabilitatif. Lalu, sama seperti dokter. Dokter itu ya nanganin orang sakit. Ya. Tapi kalau untuk yang sehat, maka itu maksudnya dokter wellness. Tapi dokter kan memang untuk orang sakit. Mereka juga bukan tenaga kesehatan. Maunya disebutnya tenaga medis. Jadi memang untuk ngobatin orang sakit. Nah, fisioterapi itu untuk orang yang paling cocok, tenaga kesehatan yang paling cocok untuk orang yang sehat. Ya. Nah, kenapa saya ingin sekali punya konsep bahwa fisioterapi olahraga itu tidak menangani orang sakit aja. Karena kayak misalnya siapa ini yang ada di sini, misalnya Ilham mau kurus, atau Faiza mau cantik. Nah, itu kan maksudnya cantik itu bukan face ya, tapi misalnya let's say badannya nggak jadi gemuk, nggak apa ya, terus kemudian Ilham juga gitu. Nah, ini kerjaan fisioterapis, kerjaan siapa lagi tenaga kesehatan yang bisa begitu, ya kan? Nah, misalnya kalian mau terlihat badannya berotot, atau kalau Ilham atau Faiza misalnya ingin kelihatan ingin slim terus, nggak gemuk, ya, kemana? Ke fitness instructor. Fitness instructor itu apa? Lulusan SMA, lulusan apa, ya? Kenapa nggak fisioterapis? Ya. Kenapa nggak? Ini saya baru aja terima WA tadi, makanya telat masuk. Dia mau ikut kursus dry needle saya, tapi dia belum profesi. Saya tanya kenapa? Belum profesi, kalau D4 masih mending, dia S1. Kenapa? Ya saya nggak praktekin sih Pak. Terus kenapa kamu mau dry needle? Ya beberapa pasien saya perlu dry needle. Oke. Kalau gitu, kan syaratnya harus punya STR. Dia nggak punya STR. Nah, oke, kalau gitu ya
sebenarnya sih nggak bisa. Apa sih yang kamu lakukan? Saya jadi personal trainer, Pak. Jadi fitness instructor itu kan terkenalnya PT, personal trainer. Ya. Eh, ya kalau saya jadi fisioterapis, saya cuma digaji dari insentif segala macam, paling saya dapat sebulan 10 juta. Oh, oke. Kalau personal trainer kamu dapat berapa? Ya paling enggak 25-30 juta, Pak, katanya. Jadi dia bisa dapat segitu karena memang orang percaya, karena dia tahu, oh, eh, siapa, Faiza misalnya, kamu nggak boleh ngangkat beban segini, nggak boleh dengan cara seperti ini, nanti kamu sakit pinggang, exercise-nya begini supaya untuk menjaga supaya tetap langsing. Oh, Ilham, kamu nggak bisa eh, melakukan itu dulu karena mungkin kaki kamu flat foot atau apa. Nah, pasiennya klien dia senang seperti itu. Nah, harapan saya dengan saya mengisi mata kuliah fisioterapi olahraga ini, selain kalian bisa bekerja di klub-klub olahraga misalnya, ya, yang ya, tapi kita nggak tahu ya, nanti kalian lulus juga bisa aja kerja di rumah sakit. Tapi kalau nggak di rumah sakit bisa di klub olahraga, tapi bisa juga di fitness center. Jadi fitness instructor. Waduh, kuliah 5,5 tahun saya kerja bareng anak SMA. Tunggu dulu. Mereka mungkin sama fitness instructor, tapi kalian bisa punya kelebihan. Dan selain itu kalian juga bisa tetap praktek mandiri sebagai seorang fisioterapis, ya. Sehingga saya fokuskan, makanya saya nanti mau ngisi juga tentang boosting program, ya. Jadi fisioterapis adalah sport fisioterapis adalah deal with physical fitness, ya. Jadi nggak nanganin aja, nggak kuratif rehabilitatif aja. Dan kemudian treatment and prevention of injury. Jadi tidak hanya treatment saja tapi juga preventif. Ya. Justru fisioterapi olahraga yang peran yang paling penting itu supaya jangan sampai atletnya cedera. Nah, kalau atletnya, jadi bayangkan, saya dulu pegang klub olahraga ya, Bayangkara itu pemainnya ada 20-an lebih. Ya. Nah, kalau nggak diprogram biar nggak cedera, fisioterapisnya cuma satu, ya gimana saya bisa nanganin mereka? Nggak bisa, harus diprogram preventif. Ya. Lalu kalau untuk treatmentnya adalah treatment yang berhubungan dengan cedera, yang berhubungan dengan sport and exercise. Misalnya ankle sprain itu fisioterapi olahraga, kasusnya masuk fisioterapi olahraga atau masuk fisioterapi muskuloskeletal. Kalau cederanya berhubungan ya, related to sport, berhubungan ketika dia berolahraga, dan yang kena itu adalah atlet, ya harus dikirim ke fisioterapi olahraga. Tapi kalau ankle sprain-nya itu adalah pekerja kantoran yang kecengklak di tangga kantornya sehingga nggak terjadi ankle sprain sehingga nggak bisa ini, nah itu muskuloskeletal juga bisa. Kenapa? Karena yang atlet dia setelah selesai ankle-nya sprain-nya sudah sembuh, dia harus melakukan aktivitas untuk olahraga tersebut. Misalnya pemain basket, jadi harus lompat-lompat. Nah, artinya fisioterapis olahraga ya badannya nggak boleh gemuk, ya fisioterapis olahraga ya harus bisa salah satu lah minimal, entah basket, entah olahraganya sepak bola atau apapun, dan paham betul tentang biomekaniknya sehingga nanti mampu membuat latihan yang sesuai dengan atau program latihan yang sesuai dengan olahraga si atletnya tersebut. Ya. Oke, role of sport therapist. Nah, ini juga sekarang sarjana olahraga itu mengaku dirinya sebagai sport therapist. Nah, ini juga nggak benar, terapis olahraga. Ya. Karena ya terapis olahraga itu ya fisioterapis yang berkecimpung di olahraga. Ya. Nah, tetapi mereka mencoba memasukkan istilah terapis olahraga. Apa yang dilakukan oleh mereka kalau ada yang cedera? Dimasas misalnya, atau recovery dimasas. Ya. Jadi bayangkan mereka itu S1, SPD,
atau SOR, MPD atau MOR, tapi kerjaannya sebagai massage, ya. Tapi fisioterapis malah nggak mau melakukan massage. Padahal massage adalah salah satu modalitasnya. Jadi why not? Ya, dengan fisioterapi olahraga ini saya ingin mengajarkan pada kalian juga nanti beberapa teknik yang diperlukan, yang perlu dilakukan. Ya, salah satunya adalah sport massage. Kalau nggak salah, kemarin saya juga sudah masuk tentang sport massage ya, waktu manual terapi. Aduh, baterai saya low sebentar ya. Oke. Ya, jadi perannya fisioterapis olahraga ini mengenali, mengevaluasi dan menilai atau mengakses, kemudian mencegah, ya, kemudian immediate care, penanganan langsung. Jadi pada saat misalnya olahraga basket, volley, sepak bola itu biasanya ada fisioterapis di pinggir lapangan. Ya. Oke, kemudian manajemen terhadap atletnya, therapeutic intervention, rehabilitation, dan performance enhancement atau peningkatan performa. Nah, ini yang perlu juga nih, peningkatan performa nih. Ya. Oke, apa itu cedera olahraga? Ya, any damage to tissue as a direct result of participation in sport. Yang penting adalah kata kuncinya adalah sebagai akibat participating in sport. Jadi kalau misalnya ankle sprain tapi bukan karena sport, ya bukan sport injury. Ya. Jadi bisa sport competition, bisa training, ya hanya latihan saja atau exercise, ya. Apa sih bedanya training dan exercise? Ya, ada istilah training, ada istilah exercise, ya. Training itu latihan dengan apa namanya? Tujuan yang khusus. Ya, misalnya mau bertanding, ya, mau ikut kompetisi. Kalau exercise ya latihan untuk apa namanya? Sifatnya bisa macam-macam. Bisa sifatnya untuk terapi, makanya ada therapeutic exercise atau exercise terapi. Ya. Which cause the frequency and or intensity of participant to be changed or cease. Ya, jadi yang menyebabkan kegiatan untuk olahraganya berubah atau berkurang, ya, atau berhenti. Ya. Oke. Nah, berapa banyak sih kejadiannya, insidensnya? Ya. It is usually expressed as new injury sustained per 1,000 hours of participation time. Jadi hampir setiap 1.000 jam participation itu terjadi new injury. Ya, for example, ya, if a marathon runner trains for 25 weeks atau setahun, ya, yaitu 10 jam per minggu, maka injury exposure-nya itu 520 jam. Ya. Kalau mereka mengalami 5 injury, ya, maka insidennya, ya, adalah 9,62 injury per 1.000 jam participation. Ya, karena 5 injury bagi 520 kali kan 1.000. Ya. Jadi ini tingkat kejadiannya. Ya. Jadi harus bisa diprediksi, ya.
kita harus bisa memprediksi kemungkinan cederanya. Oke. Prevalensi. Apa bedanya? Apa tadi? Insiden. Tadi describe the rate of injury. Ya. Pada satu waktu tertentu dan pada populasi tertentu. Ya. Jadi angka cederanya insiden itu. Rate of injury. Tapi kalau prevalence itu prosentase, ya. Prosentase atlet ya pada populasi tertentu yang mengalami sport injury pada waktu tertentu. Ya. For example, if you were walking with a tennis club, ya, and 5 out of the 50 club player reported lateral elbow pain, then the prevalence would be 10%. Ya. Jadi contohnya kalau ada 50 pemain dan yang cedera 5, berarti berapa prevalensinya? 10%. Jangan keliru, jangan, insidennya 10%, bukan. Tapi itu prevalensi. Oke. Ini beberapa research, ya banyak sekali ya, nanti bisa dicari. Klasifikasi cedera olahraga, ya ada acute, ada overuse, ya. Nah ini jangan sampai keliru, ya. Kalau akut, the symptom appear almost immediately. Jadi gejala-gejalanya itu langsung muncul. Ya. Jadi misalnya habis naik sepeda, muncul dia, bahkan masih naik sepeda itu muncul, aduh sakit. Ya. Atau setelah selesai. Ya. Tapi kalau overuse injury occur over a period of time, usually due to repetitive loading of the tissue with symptom presenting gradually. Artinya, mungkin naik sepeda hari ini nggak ada masalah, ya. Besok begitu selesai naik sepeda, ya, muncul. Ya. Jadi over period of time, nggak langsung. Ya. Itu disebut sebagai overuse. Artinya terlalu banyak nih dosisnya olahraganya, makanya overuse, makanya terjadi overuse injury. Nah, contohnya fraktur, dislokasi, strain, sprain, itu ya ini adalah yang paling umum ya terjadi. Ya, ini yang paling umum terjadi ya, fraktur, dislokasi, sprain, strain. Ya. Oke. Lalu apa contohnya kalau overuse? Contohnya ada kasus namanya shin splint. Ya. Ada jumper knee. Ya. Kemudian ada stress fractures. Ya. Kemudian epicondylitis, bursitis. Ya. Ini adalah overuse injury. Ya. Nah, strain, and sprain. Ya. Strain is caused by twisting or pulling a muscle or a tendon. Kalau sprain is injury, ya, stretching or tearing a ligament. Jadi kalau ligamen itu sprain. Kalau tendon atau otot itu strain. Ya. Nah, acute strain is caused by trauma or an injury. Ya, misalnya lari terus tiba-tiba ketarik ototnya. Nah, itu namanya acute strain. Ya. Atau ketendang. Ya. Chronic strain is usually the result of overuse. Ya. The usual sign and symptom of the overstrain include pain, muscle spasm, muscle weakness, ya segala macam. Nanti kalian akan pelajari. Sementara kalau sprain itu hampir selalu acute. Ya. Oke. Nah, kemudian tipe
jaringannya. Ada yang soft tissue, ada yang hard tissue, ya. Yaitu yang soft tissue ya muscle, ligamen, tendon, skin, deep fascia, ya. Oh, sorry. Ada juga special tissue, ya. Ini misalnya sinus, gigi, ya, atau mata, ya, atau bahkan cedera kepala ini pada special tissue. Severity-nya ada mild, ya, misalnya cuma bengkak saja atau lecet atau DOMS. Moderate biasanya lebih dari seminggu, ya, seperti ligamen sprain tapi ringan, ya, atau low grade muscle strain, ketarik, robek sedikit, ya. Ada yang severe, ya, bisa 21 hari bahkan sampai permanen, misalnya fraktur, ya, atau sprain dan strain yang sudah total, ya, itu severe namanya. Oke, kemudian ada istilah primary dan secondary. Ya, for example, individual could get lower back pain due to changing their posture as they are limping because of lateral collateral sprain. Nah, in this example, jadi misalnya ada orang yang kena low back pain gara-gara dia menahan sakit karena ada cedera pada sprainnya. Maka ada sprain pada lututnya, lateral collateral ligament sprain, ya. Maka primary injury-nya adalah lututnya tadi, ya. Karena kan dia awalnya ini. The lower back pain sebagai akibatnya, result-nya ini adalah secondary injury. Ya. Pada beberapa kasus ada seperti ini. Ya. Oke. Apa sih penyebabnya? Ada intrinsik, ada ekstrinsik. Intrinsik itu misalnya penyebab yang disebabkan oleh misalnya faktor anatomi atau faktor bawaan dari individunya. Misalnya pas main bola tiba-tiba kena jantung. Nah, ternyata dia sudah ada penyakit jantung bawaan. Atau dia cedera karena memang kakinya flat foot. Ya. Kalau ekstrinsik ya berasal dari environment. Misalnya lapangannya yang jelek atau dia naik sepeda terus jatuh, dan pokoknya intinya tidak berhubungan dengan faktor dalam tubuhnya. Ada juga misalnya obes terus kemudian lari terus cedera, ya itu intrinsik faktor. Yang bahaya kalau ada intrinsik plus ekstrinsik. Udah tahu obes, kemudian lari di jalanan yang rusak. Wah, udah intrinsik dan ekstrinsik, ya. Terapi harus mampu mengenali itu. Kenapa? Jangan sampai di terapi doang, habis itu dia lari lagi, cedera lagi. Ya. Ini faktornya, misalnya laxity joint, fatigue muscle, terus muscle weakness, umur, ya, gitu. Kemudian extrinsic factor tadi, repetitive loading, misalnya larinya berlebihan, udah gitu uneven surface, jalanannya nggak rata, ya. Being over or under aroused ini juga pengaruh, jadi dia terlalu nafsu, ya, atau malah aras-arasan, ogah-ogahan, dipaksa olahraga bisa cedera, ya. Oke. Dan incorrect footwear ini ya. Nih, ini juga penting. Makanya harus pakai nanti dalam pencegahan ada harus memakai misalnya sepak bola pakai dekel, ya, alat pelindung. Ya. Nah, ini preventing sport injury kita lewati, nanti ada materi khusus tentang itu, ya. Nah, ini yang paling sering mengalami bagian yang paling sering sport injury atau cedera olahraga. Rotator cuff tear, shoulder, ACL, lutut, meniskus juga lutut.
terus hip, ya, dan juga ankle. Nah, ini ankle harusnya ada. Makanya nanti di pelajaran kalian nanti fokus ke situ, shoulder, hip, knee, ankle. Ya. Oke. Untuk akut injury nanti ada apa namanya teknik-tekniknya ya. Ada pressure, walaupun ada yang terbaru yaitu peace and love, ya. Jadi nggak usah pakai S. Kemudian ada chronic injury, mesti diapain, ya, manipulasi. Jadi kalian belajar, kan selalu saya bilang, terapi latihan sama manual terapi itu yang nomor satu, ya. Strengthening exercise, massage terapi, hidroterapi, mari kalian juga sudah belajar hidroterapi, electrostimulation, ultrasound, ya. Oke, ini beberapa cedera yang sangat fatal, ya. Jadi ini apa namanya, nggak bisa kita tangan sendiri, harus melibatkan dokter. Oke. Sekarang itu tadi yang pertama. Sekarang kita masuk ke sorry. Kelihatan nggak materinya? Halo? Izin menjawab, kelihatan Pak Oke. materi yang tadi. Nggak, sekarang on-field assessment udah saya ganti. Kelihatan kan? Yang baru belum kelihatan Pak. Oh, nggak bisa langsung berarti ya. Sorry. Ini? Kelihatan? Sudah kelihatan Pak. Oke. Sorry. Oke. Sekarang kita bahas tentang on-field assessment. Ya. Jadi, fisioterapis itu bisa berperan pada saat ada pertandingan, ya, atau pada saat sedang latihan. Fisioterapis itu harus mendampingi. Ya. Kenapa? Karena apa namanya? Dia mendampingi saat latihan dan pertandingan itu, karena kalau ada apa-apa nanti tahu, oh ini ya, apa namanya? Istilahnya cederanya seperti ini, ya. Tapi tidak semua tidak semua olahraga memasukkan fisio. Contohnya badminton. Badminton itu kalau ada yang cedera yang masuk ke lapangan dokter, bukan fisio. Dan kalau misalnya oke, nggak bisa lanjut, mesti di fisioterapi, nah, berarti fisioterapinya adalah tenaga penunjang aja nih, ya. Ini. Jadi dia mendampingi atlet saat latihan, ya, dan pertandingan, namun tidak melakukan tindakan saat terjadi cedera di pertandingan. Ya. Ada juga yang sebagai anggota tim kesehatan. Jadi saat latihan mendampingi, tapi juga melakukan tindakan saat terjadi cedera, biasanya di olahraga. Ya, apalagi ada regulasi yang menyatakan bahwa untuk Liga 1 sepak bola itu di Indonesia, fisioterapis itu kriterianya A, wajib punya. Ya, jadi nggak boleh diganti oleh perawat, misalnya diganti oleh dokter, nggak bisa. Harus ada fisioterapisnya. Ya. Anggota tim kesehatan tuh harus ada dokter, fisioterapis, psikolog, ya, nutritionist, measure. Ya. Tapi yang paling urgent biasanya dokter sama fisioterapis. Psikolog biasanya hanya konsultasi tadi sebagai penunjang saja, ya, nutrisional. Ya. Tapi biasanya measure, mereka suka hire, ya.
Oke. Tadi sudah sampaikan klasifikasi cedera olahraga, ada cedera primer, sekunder, ya. Penyebabnya ada direct, indirect, ya. Tipenya tadi soft tissue, ya. Terus kemudian ada juga yang hard tissue, ya. Nah, kalau ada cedera olahraga, ya, dan itu mengancam jiwa, maka harus cek bahayanya. Terus responnya. Kalau nggak respon, harus panggil ambulans, ya. Atau kita bisa melakukan pertolongan pertama, first aid, ABCD, ya, airway breathing, ya, terutama airway-nya dulu, misalnya lidahnya ketelan bisa kita tarik, ya, supaya memberikan jalan nafas, ya. Oke. Kemudian kalau tidak ada bahaya, kita masuk ke prosedur biasa yaitu toe taps. Ya. Kalau di fisioterapi yang non apa namanya, yang enggak on field, ya misalnya kita di klinik terus ada pasien kan ada namanya show up, ya, pemeriksaan subjektif baru pemeriksaan objektif, ya. Nah, kalau di ini sama subjektifnya namanya talk. Kita ajak ngomong. Kenapa tadi? Oh, ini saya kena tendang. Oke, langsung kita observe. Ya, objektifnya kita observe, kita compare dengan bagian yang nggak cedera. Terus kita, ini kan selanjutnya dengan inspeksi ya, terus kemudian kita palpasi, kita touch. Lalu kita gerakkan. Biasanya pada saat digerakkan, kalau dia nyeri, nah ini ada masalah dengan ototnya. Ya. Kalau digerakin nggak nyeri, tapi kemudian kita gerakin pasif dia nyeri, wow, ligamennya biasanya. Ya. Terakhir kita lakukan skill test, kalau dia nggak bisa ya udah ganti pemain, nggak bisa. Ya, toe taps, talk, observe, touch, aktif, pasif, dan skill. Ya, nanti kalian bisa baca di sini. Ini yang sering terjadi pada area lutut, ya, ada ACL, PCL, LCL, ada hamstring, aduktor, terus kemudian kram otot dan meniskus, kemudian bisa juga patah tulang atau dislokasi. Ya. Ini enggak hanya yang sering terjadi. Sorry. Uh, ya. Yang sering terjadi itu sprain, strain, muscle cramp, meniscal tear, ya. Kemudian bisa juga patah tulang dan dislokasi. Nah, kalau dia hanya bengkak saja, itu kemungkinan hanya derajat 1 atau derajat 2. Tapi kalau dia ada suara klik atau apa kayak bunyi, nah bunyi itu popping sound, nah itu udah kemungkinan putus, ya, robeknya total, ya. Oke. Ya. Nah, kalau ACL itu biasanya lututnya seperti misah, ya, dan langsung ada swelling di tengah di joint line-nya. Nah, tentu saja kita cek, nanti ada cara ceknya adalah dengan anterior drawer dan lain-lain. Ya. Oke. Ini bisa dibaca segala macam. Nah, bedanya kalau
injurinya pada meniskus, dia nggak langsung bengkak, bengkaknya beberapa saat kemudian, ya, 12 atau 24 jam setelahnya. Dan ciri khasnya adalah pain-nya ketika squat, ya, nggak bisa untuk fleksi. Ekstensi penuh juga nyeri. Nah, kalau yang lutut kalau yang ACL apa segala macam tadi, ya, dia kemungkinan kalau masih derajat 1, ya, bisa aja diberikan imobilisasi terus main lagi, tapi kalau enggak ya keluar. Meniskus juga gitu, ya. Tapi lebih sering keluar lapangan. Ya. Kemudian ada groin strain, ya. Lalu ada fraktur dan dislokasi. Nah, nanti kita praktekkan, ya. Kita praktekkan caranya, ada external rotation, ada spaso, ya, untuk dislokasi shoulder. Nah, ini tekniknya. Patella dislocation kita bisa praktekkan juga. Kemudian fraktur, kalau fraktur udah pasti harus dibawa ke rumah sakit. Oke, saya rasa, nah ini besok untuk praktek, ya, bagaimana kalau ada cramp, bagaimana kalau ada strain, ya, sprain, ya, kita praktekkan. Oke, saya stop share dulu. Ya, nanti 2 materi ini saya kirimkan, lalu akan saya praktekkan di pertemuan berikutnya, ya. Oke. Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, saya kirimkan materinya, tinggal kita praktek, ya, minggu depan. Saya kabarin ya hari apa, nggak harus hari Selasa, yang pasti yang available waktu tempatnya, ya. Oke. Silakan kalau ada yang masih mau ditanyakan. Ya. Apa itu? Ya. Nanti saya kabarin kapan bisanya, ya. Dan kayaknya bisa jadi loncat, ya. Jadi mungkin pertemuan keberapa kita mulai dulu, bisa aja tergantung ketersediaan lahan. Ya. Jadi kan kadang kita nggak bisa maksa lahannya gitu. Oke, demikian dari saya. Terima kasih. Izin Pak. Ya, silakan. Iya, saya Ilham Raffi Pak. Mungkin saya ingin bertanya terkait preklin tadi Pak. Itu sistemnya seperti apa ya Pak? Mungkin apakah nanti kita dibagi kelompok atau seperti apa Pak? Lalu untuk alat-alatnya gimana ya Pak? Mungkin seperti itu pertanyaan saya Pak. Enggak perlu alat, ya. Tergantung materinya, ya. Kalau materinya nanti tentang screening, ya harus ada alat, kita datang ke sana. Tentunya dibagi kelompok, nggak mungkin langsung datang serombongan langsung ke sana semua. Kalian ada berapa orang sih? 40, anggap aja. Lebih. 47 Pak. Ya, 47. Ya, berarti dibagi misalnya 5 kelompok, ya, 9 orang misalnya, ada yang 10 nanti. Jadi gitu. Jadi nanti 9 sampai 10 orang datang ke tempat yang memang tersedia, misalnya kelompok 1 di hari apa, kelompok 2 di hari apa, atau
kelompok 1 di hari apa, jam berapa, misalnya hari Selasa jam 8, nanti sampai setengah 9, berikutnya nyusul kelompok 2 setengah 9 sampai jam 9, ya. Nanti akan saya atur kayak gitu. Karena nggak mungkin satu tempat menerima langsung 47 orang. Oke. Ada lagi? Ya, kalau nggak ada, saya akhiri. Terima kasih. Nanti saya kirim materinya ke Sipen. Atas perhatiannya, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Ya, kasih. sama-sama. Saya izin live ya.